Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Firva. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan edukasi tentang manajemen emosi dengan media leaflet. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Sore. Perkenalkan, saya dengan Lina Firva. Saya mahasiswa perawat dari Universitas Indonesia. Saat ini saya lagi kunjungan ke rumah-rumah di daerah sini, Pak, gitu, dari Puskesmas Sukasari. Ya. Maaf, Bapak dengan siapa namanya? Saya Hendra. Oh, dengan Pak Hendra. Biasanya dipanggil siapa Ya, nih? Pak Hendra aja. Pak Hendra. Pak Hendra, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa yang dirasakan saat ini? Yang dirasakan seperti biasa, cuma biasanya kalau tensi saya lagi naik, itu bawaannya pengen marah gitu loh, Bu. Oh iya, baik. Apakah Bapak sudah ada cara untuk bagaimana mengatasi supaya tidak merasa marah, tidak ingin marah atau menjaga emosi gitu? Yang sering saya lakukan paling diam untuk istirahat, menenangkan pikiran. Seringnya sih itu sih. Baik. Baik, Pak, kalau gitu bagaimana kalau kali ini kita mengobrol atau berdiskusi tentang bagaimana caranya Bapak untuk mengatasi emosi atau yang disebut dengan manajemen emosi. Saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara kita untuk mengatasi emosi. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Kita mau ngobrol di mana nih, Pak? Di sini aja mungkin, Bu, ya, di ruang tamu saya aja. Kurang lebih, Pak, waktunya kita berdiskusi paling hanya 10 sampai 15 menit. Baik. Setuju? Setuju? Baik, Pak. Nih, jadi ini saya ada punya selebaran ya atau leaflet tentang bagaimana kita mengatasi emosi atau yang kita sebut juga manajemen emosi. Nah, di sini ada gambar, Bapak silakan pegang. Ya. Jadi ini kalau yang dari tadi Bapak bicarakan kan Bapak katanya suka emosian nih kalau lagi naik ya hipertensinya, darah tingginya. Jadi cara mengatasinya yang pertama itu, Pak, kita tahu dulu nih, Pak, apa sih emosi gitu ya. Nah, di sini emosi adalah sebuah suasana atau perasaan yang terkumpul dalam jiwa yang mengikuti sebelum atau sesudah terjadi perilaku. Jadi biasanya, Pak, emosi itu muncul sebelum atau sesudah terjadi perilaku gitu ya. Yang kedua, macam-macam emosi. Nah, di sini Bapak bisa lihat nih ya, ada gambar. Emosi itu ternyata bisa bermacam-macam, senang dan tidak senang, tegang dan tidak tegang, kemudian semangat dan tenang gitu ya. Jadi emosi itu bukan sekedar marah, Pak. Jadi kadang senang juga itu merupakan emosi, tidak senang juga merupakan emosi, terus dalam keadaan tegang kita juga itu disebut dengan emosi, atau tidak tegang atau biasa, atau semangat, misalnya Bapak sedang melakukan sesuatu yang menyenangkan sehingga membuat semangat, atau iya, atau tenang atau ya santai-santai aja, itu juga termasuk emosi gitu ya. Kemudian ada lagi Pak ciri-ciri emosi ya. Jadi emosi itu nih, Pak, dia bersifat subjektif atau disebutkan. Nah, seperti yang Bapak misalnya kalau lagi tegang atau lagi bete kan biasanya suka atau apa marah ya, itu kan biasanya kan menyebutkan suatu kata-kata gitu kan, atau berubah-ubah juga ya. Salah satu cirinya berubah-ubah. Kadang orang itu bisa aja diam tapi tiba-tiba nanti hanya selang berapa menit langsung bisa berbicara lagi, itu juga disebut emosi gitu ya. Kemudian banyak bersangkut paut dengan peristiwa yang terjadi. Seperti tadi yang dijelaskan di awal ya, Pak, jadi sesuatu yang terjadi gitu, peristiwa yang terjadi. Jadi seseorang biasanya ada emosi karena ada sesuatu yang terjadi gitu. Ya. Nah, ini pada orang dewasa nih, Pak, biasanya pada kita ya, biasa yang kita rasakan biasanya berlangsung lama emosi itu atau berakhirnya juga lambat.
Kemudian pandai menyembunyikan. Beberapa orang pasti bisa menyembunyikan emosi sehingga kadang-kadang kita tidak tahu nih Pak, padahal orang itu sedang banyak masalah, tapi karena pandai menyembunyikan emosi sehingga tidak terlihat gitu ya. Nah, ini yang kemudian selanjutnya ada fungsi atau manfaat emosi. Nah, ini ya Pak, ternyata emosi itu ada manfaatnya juga loh Pak ya. Nih, yang pertama sebagai respon otomatis dalam menghadapi masalah. Biasanya kan kita emosi itu spontan ya, tiba-tiba kita tertawa karena melihat sesuatu yang lucu, atau kita tiba-tiba menjadi marah karena misalnya kesel dengan seseorang gitu ya, berarti itu respon yang spontanitas. Yang kedua sebagai reaksi atau refleks di kondisi khusus. Kemudian ternyata manfaat emosi adalah sebagai motivasi juga nih Pak, ya, memotivasi kita untuk melakukan suatu tindakan gitu ya. Kemudian berkomunikasi kepada orang lain. Jadi dengan kita menimbulkan suatu emosi itu juga merupakan suatu komunikasi ke orang lain gitu, sehingga orang lain tahu gitu ya apa sih yang kita rasakan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan ikatan sosial. Ya, ikatan sosial. Yang terakhir adalah mempengaruhi memori terhadap kejadian. Jadi biasanya emosi itu kalau sesuatu yang sangat berarti sehingga menjadi memori kita ingat terus gitu ya. Nah, yang terakhir ini Pak, poin yang terakhir adalah cara mengatasi emosi. Ini yang paling penting nih Pak, yang perlu Bapak tekankan gitu ya. Yang pertama, rasakan yang orang lain rasakan. Ada baiknya kita bisa merasakan perasaan yang orang lain rasakan sehingga kita bisa memahami emosi orang lain. Yang kedua, tenangkan hati di tempat yang nyaman. Jadi Pak, kalau seandainya Bapak lagi emosi, lagi perasaannya marah, kesel, ada baiknya kalau misalnya Bapak menenangkan diri ke tempat yang lebih nyaman, yang sepi misalnya, yang nggak banyak keributan, yang nggak banyak kepenatan gitu ya. Yang ketiga, mencari kesibukan yang disukai. Biasanya kalau kita sibuk dengan aktivitas, maka kita akan lupa dengan masalah yang kita rasakan. Curhat kepada orang lain. Ada baiknya kalau misalnya ada masalah, akan lebih baik kalau Bapak berbagi misalnya ke istri atau ke siapa gitu ya Pak ya. Kemudian mencari penyebab masalah. Jadi jangan dibiarkan nih Pak masalahnya, dicari penyebabnya gitu ya. Lupakan masalah yang ada. Untuk sesaat lupakan dulu agar emosi kita tidak tersulut gitu ya. Berpikir rasional sebelum bertindak. Ini juga penting, jangan sampai nanti hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, yang buruk gitu ya Pak ya. Kemudian kendalikan emosi. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang spiritual. Misalnya Bapak kalau lagi emosi, ada baiknya Bapak Muslim kan, misalnya berzikir gitu ya, atau istighfar gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu jangan ikut marah ketika orang lain juga marah. Jadi ada baiknya kalau misalnya suasananya sedang riuh atau sedang tegang, lebih baik kita diam saja, jangan ikut-ikut tersulut gitu ya Pak ya. Nah, ini saya dapat nih Pak kata-kata bagus nih dari sebuah tulisan bahwa katanya seseorang yang dapat mengendalikan emosi dalam diri adalah pemenang hidup yang sejati. Jadi kalau misalnya kita sedang dilanda emosi yang sangat tidak nyaman, tidak enak, ada baiknya kalau kita dapat mengatasi cara-cara emosi ini gitu Pak ya. Baik. Setelah tadi saya memberikan penjelasan tentang mengatasi emosi, bagaimana sekarang perasaan Bapak? Perasaan saya jadi mengerti apa itu emosi dan macam-macam emosi seperti apa. Ada yang ingin Bapak tanyakan nggak dari yang tadi saya sudah jelaskan? Ya, ada Bu. Saya biasanya kalau lagi emosi itu kan seringnya diem untuk menenangkan pikiran. Kalau nggak diem di rumah, biasanya kadang saya suka ke musola atau ke masjid terdekat untuk mendapatkan suasana yang lebih tenang, sekalian beribadah. Menurut Ibu itu bagaimana Bu? Bagus atau tidak? Oh iya, itu bagus ya Pak. Berarti kan tadi di salah satu poinnya itu kan ada ini ya, tenangkan hati di tempat yang nyaman. Kalau memang seandainya
dengan pergi ke masjid atau ke musola, dengan Bapak beribadah itu lebih membuat Bapak nyaman, ya tidak apa-apa, boleh dilakukan. Mudah-mudahan dengan Bapak ke tempat ibadah, maka emosinya bisa diredam, gitu. Ya. Terus ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sudah itu aja. Nggak ada ya, oke. Baik, sepertinya kalau misalnya tidak ada, saya ingin tahu nih Pak, dari yang tadi kita diskusikan, kita obrol-obrolin tentang emosi, bisa tidak Bapak menyebutkan kembali apa sih manfaat dari emosi dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Bisa. Coba Pak disebutkan. Manfaat emosi yang pertama, respon otomatis menghadapi masalah. Yang kedua, sebagai reaksi atau refleks dalam kondisi khusus. Yang ketiga, bisa sebagai motivasi. Yang keempat, bisa untuk jadi berkomunikasi kepada orang lain. Baik. Terus cara mengatasinya gimana? Bapak udah bisa disebutkan? Bisa. Yang pertama, caranya untuk mengatasi emosi, satu, rasakan yang orang lain rasakan. Yang kedua, tenangkan hati di tempat yang nyaman. Yang ketiga, mencari kesibukan yang disukai. Baik. Yang keempat, curhat kepada orang lain. Oke. Wah, berarti Bapak udah ini ya, bagus ya, sudah memahami nih tentang bagaimana cara kita mengatasi emosi terutama ya Pak ya. Saya harap apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita obrolkan dan yang Bapak ketahui tadi ini bisa Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini, terutama ketika Bapak misalnya lagi hipertensinya naik, jangan lupa minum obat sekaligus menghindari hal-hal yang tidak yang memicu kita menjadi emosi gitu ya Pak ya. Baik. Oke. Tidak terasa nih Pak nih udah 10 menit lebih, hampir 15 menit kita berdiskusi, ngobrol-ngobrol. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Pada kesempatan lain mungkin nanti kalau misalnya kami ada kunjungan lagi ke masyarakat di daerah sini, boleh ya Pak saya berkunjung lagi ke sini ya. Boleh. Untuk mengetahui juga nih kondisi Bapak gimana dalam mengatasi emosi gitu. Bersedia kan? Bersedia. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video tentang edukasi dengan subtopik manajemen emosi yang saya buat. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat